kayak aku udah dikasih kesempatan nih sama Allah buat sekolah tinggi-tinggi gitu dengan ditunjukkan segala kemudahannya gitu. Makanya aku nggak mau nyanyain karena ternyata ibu aku dulu malah mati-matian pengen sekolah gitu. Sekarang aku digampangkan quotes-nya bermimpilah setinggi langit karena ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Kamu ada kesempatan buat ikut lomba ataupun ikut yang memang akan jadi perjalanan terbaik kamu, pengalaman kamu, ya gak apa-apa ikut aja meskipun kamu gak bisa. Jadi benar-benar kita harus mencoba dulu, baru kita ngerasain tuh, gini loh gagalnya gitu. Tapi kita harus lebih baik lagi, makanya harus ingat setiap perjalanan akan ada pembelajaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Latifah Syafanatul Amalia di Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Kali ini tetap nih kita ada di jurusan bimbingan konseling Islam yang mahasiswa berprestasinya keren banget nih. Boleh dong kita ngegeser, kita perkenalan diri dulu nih sama siapa nih? Oke, perkenalkan nama aku Ica Prancisca, tapi bukan orang Prancis. Oke. Aku orang Kuningan dari jurusan bimbingan konseling Islam semester 4. Oke. Ica, tak kenal maka tak sayang ya, Ca ya. Ica boleh dong, Ca, ceritain gitu dari Ica kecil, masa kecilnya Ica kayak gimana? Oke. Boleh. Oke, waktu kecil itu aku masuk TK umur 5 tahun. Oke. Karena pengen udah kebelet sekolah gitu ya. Udah kebelet sekolah karena sebenarnya kan TK itu harusnya 6 tahun ya. Kalau secara sekarang gitu ya. Iya. Harusnya 6 tahun gitu. Tapi dulu aku 5 tahun udah ngebet banget sekolah. Jadi masuk TK 5 tahun dan bahkan SD pun 6 tahun. Makanya waktu SD aku jadi siswa termuda. Karena yang lain tuh udah umur 7 tahun baru masuk, tapi ternyata aku 6 tahun udah masuk gitu. Kayak gitu karena saking kebelet buat sekolah. Dari kecil aku suka banget matematika, tapi makanya kenapa sering lomba gitu ya yang sejalur dengan matematika, kayak mulai fisika, matematika gitu ya. Tapi entah kenapa sekarang ngambil bimbingan konseling Islam, takdir gitu. Tapi nggak kepaksa kalau ngambil BK gitu. Jadi secara dari kecil ya emang suka matematika. Terus dari secara pola asuh dari orang tua pun, orang tua aku ngedukung banget karena mama juga ternyata suka matematika, suka ngehitung-hitung, makanya nular gitu ya ke akunya gitu. Jadi pola asuh dari orang tua aku benar-benar ngedukung buat sekolah gitu. Apalagi mama aku yang emang waktu dulunya terhambat buat sekolah karena ekonomi, jadi benar-benar sekarang ngedukung banget anaknya buat sekolah gitu. Iya. Apalagi sekolahnya sampai tinggi kayak gini ya. Alhamdulillah. Ngedukung banget. Alhamdulillah. Ica, boleh dong, Ca, ceritain dari Ica SD sampai Ica SMA itu gimana sih, Ca? Oke, waktu SD, aku SD dari kelas 1 teh. Iya. Ini fun fact banget karena dari gurunya gitu ya bilang ke mama aku waktu aku dilolosin karena aku ngebet sekolah tadi, aku kekeh gitu pengen masuk kelas 1 padahal aku baru umur 6 tahun. Makanya guru aku teh bilang, wali kelas 1 itu bilang ke mama, ini mah anak bawang ya, jadi kalaupun misalnya nanti gak naik kelas juga gak apa-apa, jadi nanti kelas 1-nya 2 tahun aja gitu. Karena daripada kayak mematahkan semangat anak gitu ya, gak baik kata gurunya gitu. Kayak mama aku teh, atuh masa anak bawang gitu, tapi gimana lagi ya gitu. Tapi ternyata alhamdulillah setelah aku belajar dengan anak-anak yang lain, ternyata emang meskipun umurnya paling kecil tapi ya setara lah ya gitu. Jadi makanya tetap dilanjutkan ke kelas 2, 3 sampai sekarang kayak gitu. Kalau SD kayak gitu fun fact-nya ya. Terus dari SD juga aku udah mulai lomba-lomba matematika. Udah mulai lomba dari kelas 5 karena memang
itu diajak sama gurunya. Awalnya emang nggak mau gitu ya, nggak mau terjun ke perlombaan, tapi ternyata diajak, dirangkul, alhamdulillah sampai MA bertahan gitu ya, ikut olimpiade kayak gitu. Waktu MTS aku fokus ke organisasi, fokus ke prestasi non akademik, kayak ikut organisasi, terus eskul dan nah di sini di eskul aku ikut eskul PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, dari MTS itulah aku mulai mencintai konseling. Makanya kenapa sekarang jurusannya BK teh gitu. Waktu MA di sini gongnya sih. Gongnya karena waktu MA tuh bener-bener aku diasah banget prestasi akademik sama non akademiknya. Dan itu emang apa ya, dikasih kesempatan sama guru-guru aku. Guru aku pun bilang gitu ya, kayak apapun kesempatannya silahkan ambil aja karena ternyata sertifikatnya butuh gitu ya buat nanti masuk ke UNIF gitu. Makanya dari waktu MA itu aku ikut kegiatan organisasi, mulai dari organisasi OSIS ya, sama forum OSIS Kuningan, ke Duta Hukum juga yang Jawa Barat gitu. Terus sama prestasi akademiknya kayak aku ikut Olimpiade Fisika, terus Olimpiade Kewarganegaraan, Olimpiade Sejarah, sama lomba debat bahasa Indonesia itu sempat gitu ya. Kayak gitu. Jadi itu MA gong banget sih, banyak banget pengalamannya karena keren banget, guru-gurunya juga benar-benar ngedukung banget gitu. Berarti emang semendukung itu ya lingkungannya juga. Iya, terus dari keluarga, efek keluarga juga. Betul. Terus ditambah lagi efek di sekolahnya juga kayak gitu. Betul. Oke, kalau misalkan ada gak sih hambatan-hambatan gitu waktu pas SMA kan emang pasti skes itu gak sih karena emang lomba sana sini jadi pasti secapek itu. Semuanya malu banget. Aku waktu MA pernah pengen pingsan. Karena aku tuh gak pernah pingsan. Jangan sampai. Aku tuh kayak 19 tahun aku hidup, aku gak pernah pingsan. Dan jangan sampai gitu ya. Karena waktu aku lolos ke juara Olimpiade Sains Nasional, nah itu langsung kan diangkat ke provinsi, buat lomba provinsi, itu bener-bener digeder banget belajarnya. Aku dari jam 1 siang sampai maghrib, itu bener-bener belajar fisika semua. Itu pusing banget. Dan itu tuh jadi waktu lolos di MI itu ada salah satu guru yang bilang katanya, wah ini baru lagi nih sekolah kita yang lolos di OSN gitu. Jadi emang udah lama banget gak lolos dan ini mungkin pertama kalinya gitu. Kayak gitu makanya kayak aku teh jadi beban gitu ya. Karena kayak ternyata aku tuh jadi apa ya yang diharapkan satu sekolah gitu. Karena aku satu-satunya yang lolos gitu. Nah makanya di situ benar-benar aku mati-matian belajar dan emang didampingi dari pihak provinsi juga ya. Kayak gitu makanya waktu proses pembelajaran itu aku sempet ngedrop tapi harus tetap kepaksa buat belajar terus gitu. Hambatannya aku saking capeknya aku pengen pingsan tapi gak bisa. Dan itu waktu setelah lomba gong itu benar-benar sakit aku. Sampai benar sakitnya tuh bukan hanya fisik tapi mental juga karena omongan tadi gitu. Gitu. Jadi makanya wah itu chaos banget sih waktu lomba OSN itu. Kayak berarti gitu. paling gong dan paling capek itu di OSN. Iya betul. Capek banget itu. Tapi seru dan banyak banget pembelajarannya. Tapi apa sih motivasi yang ngebuat Ica bisa sesemangat itu sampai kayak konsistennya sampai kayak wah iya. Jadi sebenarnya simple motivasinya karena ada orang tua. Sebenarnya aku tadi singgung kan kalau ibu aku tuh aku sedih kalau ngomongin ibu. Kayak ibu aku tuh emang minat belajarnya tinggi banget, tapi beliau cuma lulusan SD karena memang dari ekonominya kurang gitu. Waktu kelas 6 SD beliau ditinggalkan sama ayahnya, dalam artian meninggal gitu ya ayahnya gitu. Jadi benar-benar karena anak tunggal juga harus menghidupi keluarga, makanya waktu lulus SD memutuskan untuk bekerja gitu ya. Makanya nggak lanjut sekolah karena nggak ada ekonominya. Tapi ibu aku tuh benar-benar waktu kerja pun nyempetin belajar gitu dari koran. Dulu kan belum ada handphone ya, jadi beli koran, belajar di koran gitu, kayak gitu. Saking pengennya sekolah, makanya aku tuh nggak mau nyanyain sekolah aku gitu. Kayak aku udah dikasih kesempatan nih sama Allah buat sekolah tinggi-tinggi gitu dengan ditunjukkan segala kemudahannya gitu. Makanya aku nggak mau nyanyain karena
ternyata ibu aku dulu malah mati-matian pengen sekolah gitu. Sekarang aku digampangkan, ya udah gitu. Kenapa harus menyanyiakan gitu kan? Kayak ini kesempatan yang nggak akan terulang gitu. Oke. Lanjut ya, kalau misalkan ada pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan kayak gitu, ada gak sih yang bener-bener quotes ataupun kata-kata yang ngebuat Ica semangat sampai hari ini? Ada salah satu quotes yang sering jadi patokan kalau misalnya aku lagi tumbang nih ya, lagi chaos gitu. Quotes-nya, bermimpilah setinggi langit karena ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, itu jadi benar-benar quotes yang selalu nyemangatin aku. Karena ketika kita bermimpi dan gagal sekalipun ya jangan takut, karena gagal tuh awal dari kesuksesan gitu. Jadi ketika jatuh pun ya kamu akan jatuh di antara bintang-bintang, dalam artian ada kegagalan yang nantinya udah habis gitu, di masa depan kamu tinggal menuai aja kesuksesannya gitu. Pasti ada pembelajaran gitu. setiap tahap-tahapnya ya. Betul. Oke, mungkin yang selanjutnya ada gak sih strategi nih? Kan Ica bisa nyampe lolos di OSN, bahkan kepilih dulu deh dari awal kepilihnya itu kayak gimana. Tapi mungkin bisa dijawab di segmen selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Balik lagi sama aku Latifa dan Ica. Ica boleh dong tadi dijawab gimana sih strateginya? Strategi ya? Iya. Sebenarnya simpel ya, kalau aku strategi tuh ya konsisten aja gitu. Karena aku pernah dinasehatin sama guru aku di MA, kayak kalau misalnya kamu ada kesempatan buat ikut lomba ataupun ikut yang memang akan jadi perjalanan terbaik kamu, pengalaman kamu, ya gak apa-apa ikut aja meskipun kamu gak bisa. Karena kita tuh lagi proses pembelajaran, bukan mentingin kamu udah gak bisa jangan ikut, nggak kayak gitu. Tapi ternyata kita tuh harus belajar dulu buat bisa gitu. Makanya kayak strateginya aku selalu ngambil kesempatan, semua kesempatan yang memang itu baik gitu ya. Dan kesempatan baik itu aku selalu ambil meskipun aku nggak bisa. Kayak contohnya aku tuh waktu di MA jurusan IPA, tapi aku ikut sejarah. Aku ikut olimpiade sejarah, padahal itu kan bukan bidang aku ya. Tapi karena itu ada kesempatan buat aku, dan guru pun percaya ke aku, jadi aku ambil aja meskipun itu bukan bidang aku. Dan alhamdulillah kan ada hasilnya gitu. Jadi ya yang penting mah istiqomah sama husnuzon aja gitu. Jangan dulu nyerah sebelum kita emang ngambil kesempatan itu gitu. Benar-benar terjun di dalamnya. Iya, betul gitu. Oke, kalau misalkan ada gak sih rasa malas? Kadang aku juga setiap kali ada kesempatan ada, tapi males, kadang emang males bener-bener dari dirinya yang emang sibuk ataupun emang kayak syarat-syaratnya yang aduh banyak gitu. Ada gak sih di tahap-tahap kayak gitu? Dan gimana sih cara bisa survive dan keluar dari rasa malas itu sendiri? Iya, pasti sih, karena rasa malas itu manusiawi ya. Kayak aku juga selalu gitu ya, sampai sekarang bahkan ya ngerasain rasa malas itu. Cuman ya balik lagi karena lingkungan aku alhamdulillahnya yang mendukung gitu ya. Makanya rasa malas itu tuh benar-benar kayak diminimalisir sama lingkungan aku gitu, kayak hayolah hayu gitu, kayak gitu. Dan emang lingkungan aku tuh ngajak gitu ya, ngerangkul semuanya. Makanya aku tuh emang bener-bener rasa males ya dikit banget waktu saat itu tuh kayak gitu. Makanya yang pertama lingkungan itu penting banget gitu ya. Yang kedua inget ke niat awal, ke motivasi yang sampai saat ini gitu. Tadi aku selalu inget keluarga aku gitu. Keluarga aku yang di rumah kayak mati-matian nyari uang buat aku, tapi masa aku malas-malesan di sini gitu. Aku makanya suka inget itu. Makanya kalaupun males, berdiri aja gitu. Jangan males gitu. Kadang suka ngomong diri sendiri karena ternyata itu menurut psikologis baik ya, ngomong depan cermin gitu. Kayak hari ini aku harus bahagia, aku jangan males, kayak gitu loh. Kayak aspirasi buat sendiri gitu ya. Kayak gitu. Jadi emang penting banget itu sih. Aku biasanya bangun tidur ngelakuin itu biar gak males. Nah, Ca, aku mau nanya dong soal, kan Ica bisa sekonsisten itu ya buat belajar, apalagi waktu pas mendekati OSN, mungkin Olimpiade juga bisa sekonsisten itu buat belajarnya. Ada gak sih cara ataupun taktik gimana sih Ica bisa buat konsisten dalam belajar, ataupun ada trik-trik yang Ica gunain dalam belajar? Oke. Aku selalu nerapin trik Pororo, enggak? Yang Nggak tahu. yang kayak 7 menit belajar, terus aku
pakainya yang 7 menit, 5 menit, 7 menit. 7 menit belajar, 5 menit istirahat gitu. Jadi aku tuh selalu bosenan orangnya, makanya aku selalu kalau belajar kalau misalnya udah bosen, istirahat dulu baru belajar lagi gitu. Istirahatnya itu gimana teman-teman ya, maksudnya gimana masing-masing aja gitu. Kalau aku istirahatnya biasanya scroll gitu ya, scroll gitu. Tapi jangan sampai bablas, itu bahaya kalau bablas gitu. Jadi emang ada jedanya gitu, biasanya di alarm. Oh, scrollnya 5 menit aja nih, jadi abis scroll udah coba lagi belajar lagi gitu. Kayak gitu biasanya. Dan itu sampai sekarang masih dipakai Iya, cara masih. paralelnya itu. Iya. Nanti aku coba deh kayak gitu. Berarti itu ada tingkatan-tingkatan kayak 5, 7, 5 Iya. ataupun bisa ganti-ganti juga. Itu sebenarnya gimana kitanya gitu. Kalau aku biasanya 7, 5, 7 gitu. Ada juga yang 5, 2, 5 gitu. Kayak gitu. Oke, lanjut Cak. Buat pertanyaan selanjutnya, ada gak sih yang ngebuat Ica sampai sekarang itu ada rasa kayak harus lebih nih dari apa yang Ica peroleh sekarang gitu? Ya, pasti ada sih ya. Ya. Karena manusiawi nggak pernah puas gitu ya sama pencapaiannya gitu. Jadi apalagi kayak punya tekad setiap hari itu harus lebih baik dari kemarin gitu ya. Kayak gitu, makanya selalu ada ambisi buat aku harus lebih baik dari yang kemarin nih. Kayak kemarin aku bisa kayak gini, aku harus lebih kayak gitu. Cuman ya tetap harus dicapainya dengan sehat ya, jangan sampai melakukan segala hal tapi toksik gitu ya, nggak boleh gitu. Tapi tetap ambisi mah pasti ada sih Teh. Lanjut Cak, kalau misalkan Ica nih, aku balik lagi ke yang sebelumnya jawaban dari Ica. Ica kan disupport banget sama orang tua Ica, apalagi sama sekolahnya Ica. Tapi siapa sih mentor ataupun motivasi guru gitu yang benar-benar memotivasi Ica banget nih? Atau nggak ada tokoh gitu? Oke, aku sebenarnya yang pertama pasti orang tua ya. Iya. Karena motivasi aku tuh the best dari orang tua aku gitu. Karena emang beliau pendukung dari awal gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya guru gitu ya, aku ada 3 guru yang jadi motivasi aku gitu. Dan emang selalu dukung gitu. Kayak mau aku gagal ataupun aku berhasil, beliau tuh selalu bangga gitu sama pencapaian aku gitu. Yang pertama guru ngaji aku. Guru ngaji aku namanya Pak Kiai Asep Saiful Kamal. Nah, itu tuh bener-bener jadi apa ya? Jadi salah satu orang yang selalu mendoakan aku gitu. Karena aku pernah Teh waktu ujian, aku selepas ngaji biasanya aku minta izin kalau misalnya mau ujian, minta doa gitu ya, mau ujian ke beliau. Tapi itu aku lupa. Dan alhasil ujian aku bener-bener kayak susah banget gitu. Dan besoknya aku tuh langsung introspeksi, kayaknya aku belum izin deh sama guru ngaji aku gitu. Makanya dari situ aku waktu malamnya langsung minta izin, ternyata besoknya alhamdulillah itu benar-benar kayak soal tuh dimudahkan gitu. Makanya tajim ke guru tuh benar-benar nyata gitu ya manfaatnya gitu. Itu yang pertama guru ngaji. Kalau yang kedua dan ketiga itu ada guru BK aku di MTS, Bu Ira Arifin. Nah, itu salah satu yang menghantarkan aku ke BK juga karena ternyata beliau tuh selalu selalu menjelaskan dunia konseling tuh kayak gimana gitu. Makanya aku sampai saat ini mencintai konseling, makanya ngambil BK gitu ya. Kayak gitu. Terus yang ketiga, Pak Budi Sihabudin. Itu benar-benar yang support banget waktu aku MA. Yang bahkan beliau yang bilang kayak, kamu kalau misalnya ada kesempatan apapun ambil aja gitu. Kayak gitu Teh. Makanya alhamdulillah aku selalu dikelilingi orang-orang baik gitu. Iya, alhamdulillah banget. Terus ada gak sih motivator gitu atau tokoh yang jadi influence-nya Ica gitu? Ada. Kalau misalnya dari tokoh yang yang terkenal gitu ya. Prilly Latuconsina. Itu salah satu perempuan hebat yang jadi motivasi aku gitu. Karena beliau tuh kan udah mau pinter, karirnya keren banget gitu ya. Makanya aku termotivasi gitu. Bukan berarti aku jadi aktris ya kayak beliau, tapi kayak aku tuh selalu takjub dengan pemikiran-pemikiran beliau gitu. Takjub sama cara bicaranya beliau, wawasannya beliau gitu. Kayak gitu. Oke, Cak. Kita ngegeser ke soal-soal Ramadan, tapi kayaknya setelah segmen berikut ini. Yo.
Gue tahu. Na 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 na. Berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Tetes demi tetes basahi jalanan kota ini. Dengan dirimu ku di sini, sederhana tapi berarti. Senyummu tetap melingkari, terduta tapi beri. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Ivan Mandala, balik lagi sama aku Latifa dan juga Ica. Kali ini kita bakal ngebahas seputar Ramadan karena kita lagi puasa mulai pertengahan ya, udah mulai agak terbiasa. Gimana nih, Ca? Puasa sekarang. Sekarang lagi puasa gak nih? Ini baru hari pertama puasa. Untuk Ica baru pertama. Iya, baru hari pertama puasa. Tapi aku tuh Ramadan sekarang ngerasain banget lagi apa ya? Lagi kangen-kangennya sama orang di rumah karena biasanya kan sahur sama mereka gitu. Sekarang udah di asrama kayak sendiri-sendiri gitu ya. Maksudnya kayak apa-apa sendiri gitu. Makanya kayak Ramadan sekarang sedih gitu ya. Tapi senangnya alhamdulillah bisa dipertemukan sama Ramadan lagi gitu ya. Oke, tapi ada gitu temen-temen yang bangunin buat sahur. Oh gitu. pasti ada. Karena kan aku di alisan ya, di asrama. Jadi kayak pasti ada yang bangunin, entah itu teman kamar atau biasanya ada dari cowok-cowok yang ngebangunin gitu loh, yang di luar, tapi di luar asrama putri ya gitu. Cuman kedengeran gitu, pasti ada, seru banget itu. Tapi hubungan sama keluarga gimana? Masih video call atau gimana? Alhamdulillah video call setiap berbuka puasa gitu ya, video call. Jadi kayak ngerasa berbuka bareng gitu, meskipun kemarin-kemarin sempat aku nggak puasa gitu ya, tapi tetap gitu ikut berbuka bareng mereka lewat video call gitu. Kayak gitu. Berarti ini Ramadan kedua Ica jauh ya dari keluarga? Iya betul banget, waduh. Iya betul banget teh. Ica selama Ramadan ini produktif gak sih? Alhamdulillah produktif. Oke. Dibilang produktif karena masih ada pembelajaran ya. Dan aku Senin sampai kampus tuh bener-bener padat banget jadwalnya dari pagi sampai maghrib itu, sampai 5:30 itu bener-bener jadwalnya padat banget. Tapi Jumat Sabtu Minggu nih renggang. Tapi biasanya suka ada kegiatan organisasi gitu yang bikin nggak boring Ramadannya gitu. Kayak gitu teh. Tapi ada gak sih kayak hikmah Ramadan gitu buat tahun sekarang yang Ica lakuin selain hektik sama dunia perkuliahan? Alhamdulillah hikmahnya aku bisa belajar lebih ikhlas lagi. Ikhlas dari harus offline pembelajaran meskipun lagi Ramadan, ikhlas. Terus sabar gitu karena jauh dari keluarga. Alhamdulillah benar-benar itu ditingkatin gitu ya di Ramadan ini gitu hikmahnya, alhamdulillah banget. Oke, Ca. Ica ada gak sih, Ca, waktu pas Ramadan sekarang kan ditambah lagi kuliah gitu, pengen ngelakuin apa gak sih buat kedepannya selama bulan Ramadan ini? Selama bulan Ramadan, aku tuh orangnya yang apa ya, yang suka gitu tampil, suka tampil, makanya aku tuh lagi ada niatan. Belum ngerintis tapi ada niatan buat bikin konten-konten kayak gitu. Tapi bukan hanya di bulan Ramadan sih sebenarnya kayak gitu. Cuman karena bulan Ramadan lebih banyak waktu senggang gitu ya daripada hari biasanya gitu. Jadi aku pengen mulai nih bikin konten-kontennya gitu. Terus selain itu juga karena aku dari kecil udah suka berwirausaha gitu. Aku pengen
aku pengen apa ya, ngejual gitu, ngejual ya usaha aja gitu, bikin usaha, cuman memang karena di asrama jadi apa ya, peralatannya nggak mendukung, makanya aku teh bingung pengen usaha apa ya gitu. Tapi kalau niat sejauh ini ada sih teh, cuman kayak belum terrealisasikan gitu. Bagus tuh, nanti bisa sambil jualan, sambil bikin konten juga. Iya ya, live di TikTok ya. Iya bisa. Bisa banget sambil nyiapin jualannya gitu. Kalau ide gitu bagus. kepikiran mau jualan. Oke. Oke nih Cak, buat terakhir nih. Ada gak sih Cak kayak kata-kata buat Ikhwan Mandala supaya lebih termotivasi, lebih semangat dari pengalaman Ica sendiri? Boleh, Cak? Oke. Jadi teman-teman, setiap perjalanan pasti ada pembelajarannya, makanya jangan takut untuk berjalan, melangkah meskipun merangkak. Jadi benar-benar kita harus mencoba dulu, baru kita ngerasain tuh, gini loh gagalnya gitu. Tapi kita harus lebih baik lagi, makanya harus ingat setiap perjalanan akan ada pembelajaran. Oke. Baik Ica, terima kasih udah datang di Labdak. Sama-sama, terima kasih juga sudah mengundang, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih buat Ikhwan Mandala, juga semoga ada inspirasi yang dapat diambil dari kisahnya Ica. Amin. Oke, buat Ikhwan Mandala jangan lupa komen, like, dan subscribe di channelnya Mandala TV, dan sampai jumpa di Sarmada episode lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.